Halo sahabat. Ada kabar gembira nih buat kamu penggemar band Noah. Dan pastinya udah kangen banget sama Ariel, David, dan Lukman. Nah, 21 Februari ini mereka merilis single terbaru setelah hiatus pada tahun 2023 lalu. Untuk kamu yang udah nggak sabar mau dengar single terbarunya Noah, ada baiknya kita kangen-kangenan dulu nih sama karya-karya band Noah yang terpopuler. Kita mulai yang kelima. Ini Cinta. Video lagu Ini Cinta dirilis pada 7 Maret 2014 dan berada dalam album Seperti Seharusnya yang dirilis pada tahun 2012. Tapi di tahun 2014 ini, tepatnya 22 Desember, drummer Noah, Rian Reza, mundur dari Noah. Diunggah di YouTube 10 tahun lalu melalui akun Musika Studios, lagu ini sudah ditonton sebanyak 24 juta kali. Lagu ini menceritakan tentang sebuah ketulusan cinta. Berikutnya yang keempat. Hidup Untukmu, Mati Tanpamu. Masih di album Seperti Seharusnya, video lagu ini baru dirilis pada 25 November 2012. Dan ketika diunggah di YouTube, video lagu ini ditonton sebanyak 47 juta kali. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang siap melakukan apa saja untuk sang kekasih. Berikutnya yang ketiga, Wanitaku. Nah, untuk lagu yang satu ini baru dirilis pada 14 Juni 2019 dan masuk dalam album Keterikatan. Meski sudah menyisakan 4 personel, Ariel, Lukman, David, dan Uki, saat diunggah di YouTube melalui akun Noah Official, video lagu Wanitaku sudah ditonton 52 juta kali. Lagu Wanitaku menceritakan tentang kekhawatiran seorang pria terhadap pasangannya yang terlalu intens mengejar mimpi tanpa memikirkan kehidupan pribadi. Next, yang kedua. Kita kembali ke album Seperti Seharusnya. Video lagu ini baru dirilis pada 6 Oktober 2013. Lagu ini termasuk salah satu andalan Noah di setiap konser yang mereka lakukan. Diunggah di YouTube 11 tahun lalu, lagu ini cukup mendapat perhatian penggemarnya. Hingga kini, video klip Tak Lagi Sama sudah ditonton sebanyak 72 juta kali. Nah, kayaknya sahabat tahu nih lagu apa yang terpopuler dari band Noah. Langsung aja kita lihat yang pertama. Separuh Aku. Kayaknya kita semua setuju ya kalau lagu Separuh Aku dari album Seperti Seharusnya menjadi lagu yang terpopuler yang dirilis pada tanggal 3 Agustus 2012. Lagu ini juga sekaligus menjadi resminya nama band Noah pada 2 Agustus 2012, yang sebelumnya nama band mereka adalah Peter Pan. Dan sejak diunggah di YouTube 12 tahun yang lalu, lagu Separuh Aku sudah ditonton sebanyak 107 juta kali. Dan lagu ini menggambarkan tentang perasaan seseorang yang merasa kehilangan separuh jiwanya, apalagi kalau bukan kekasihnya. Nah sahabat, setelah melihat dan mendengar kembali lagu-lagu karya band Noah ini, kira-kira menurut sahabat akankah lagu single terbaru mereka akan sukses mengikuti jejak karya-karya mereka sebelumnya? Mereka sudah menyisakan 3 personel, tapi konsep musik mereka yang berjudul Suara Dalam Kepala ini cukup modern dengan melibatkan rapper Ramen Girl. Dan saat dirilis hari ini di YouTube, lagu ini sudah ditonton 159.000 kali. Welcome back Noah, semoga sukses di single terbaru. Waduh, keren banget Noah. Ya ampun.
ini deretan lagu-lagu yang sering menemani kita ya kalau di tengah kemacetan. Kalau Ezra sukanya lagu yang apa? Yang Separuh Aku. Separuh Aku. Separuh Aku video klip itu cakep banget. Ya kenapa gitu? Karena Arielnya ganteng banget di situ. Kakak. Yang ceweknya dong. Iya, maksudnya itu. Salah. Gue suka lagu yang ini judulnya Wong Fei Hung. Hah? Oh, Fei Hung. Tapi buka dulu Wong Fei Hung. Aduh. Adegan ini bisa dikat aja nggak? Tapi kita buka dulu nih. Lensa Indonesia Malam bersama saya Pramodika Samudra. Dan saya Ezra Haryanto. Aduh, emang tuh lagu-lagu Noah paling cocok, Zra. Kalau diputer dalam perjalanan, Zra. Betul ya kan, di tengah kemacetan itu kan bisa menghibur gitu ya. Apalagi kalau liburan, Zra. Nah, perjalanan panjang lagi liburan dengerin lagu Noah. Perjalanan ya di liburan cocok. Sama satu nih. Apa tuh? Nah, ini kita lagi mau ngomongin salah satu referensi nih. Kalau liburan, mau kemana gitu kan. Berkaitan dengan perjalanan. Kemana? Museum Transportasi. Nih, Museum Angkut namanya nih. Wah, cakep nih, Zra. Di sini segala macam ya alat transportasi yang legendary. Ada di sini nih. Ada apa aja sih emang di situ? Banyak. Nih, lihat aja nih. Sahabat, kalau kamu berencana liburan ke Malang, Jawa Timur, tempat wisata yang satu ini nggak boleh kamu lewatkan. Namanya Museum Angkut. Ya, museum yang berada di Kota Batu ini merupakan museum transportasi pertama di Asia Tenggara dan terbesar di Asia loh, dengan luas 3,8 hektar. Wah, luas banget ya. Saat memasuki Museum Angkut, kita akan disambut oleh mobil-mobil klasik dari berbagai negara. Nah, di zona edukasi ini kita juga bisa melihat transportasi zaman dulu, seperti sepeda dan motor klasik, hingga kereta kencana. Yang lebih istimewanya lagi, ada mobil Chrysler Windsor Deluxe yang pernah digunakan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Keren banget ya. Di Museum Angkut ini ada lebih dari 300 kendaraan mewah pada masanya yang dipamerkan. Kendaraan-kendaraan kuno ini didatangkan langsung dari negaranya, mulai dari Amerika, Italia, Australia, Inggris, hingga Jerman. Nah, selamat datang di garasi rumah saya. Gimana sahabat? Keren-keren kan koleksi mobil klasiknya? Tapi bercanda. Ini adalah salah satu spot menarik di Museum Angkut. Isinya mobil-mobil klasik semua dari tahun 1950-an. Banyak banget ya. Saya penasaran, katanya di sini ada lebih dari 300 kendaraan. Yuk, kita langsung lihat lagi. Wah, ini sih surga buat para pecinta mobil klasik ya. Hamparan mobil-mobil jadul yang keren ini dijamin bakalan memanjakan mata deh. Puas melihat mobil klasik, saatnya kita mencoba sensasi naik pesawat kepresidenan. Ya, di museum ini ada replika pesawat Boeing 737-200 yang digunakan Pak Presiden, lengkap dengan interior VVIP yang bisa kamu jelajahi di dalamnya. Puas melihat koleksi kendaraan, saatnya kita bermain mobil balap listrik alias electric drift car. Dengan tiket 40.000, kamu bisa mencoba kebut-kebutan di lintasan balap selama 10 menit. Lebih seru lagi kalau ada lawannya nih, serasa balapan beneran. Nah, buat kamu yang hobi berfoto-foto, tenang aja sahabat. Di sini banyak spot menarik loh yang bisa dijadikan latar berfoto. Mulai dari kawasan pecinan, kawasan Broadway ala-ala kota gangster, dan masih banyak lagi. Gimana sahabat? Seru banget kan? Liburan sambil belajar macam-macam transportasi di Museum Angkut? Buat kamu yang penasaran, museum ini dibuka setiap hari mulai dari jam 12 siang hingga jam 8 malam. Dari Malang, Jawa Timur, Doni Hermatra, Joni Marcos, RTV. Cakep ya Museum Angkut ya. Jadi referensi buat liburan ya nggak sih? Betul. Itu. Nah, ngomongin soal jalan-jalan, ini juga ada yang lagi pada jalan-jalan rame-rame nih. Kemana, alias retret. Oh, kepala daerah. Yoi, lagi pada jalan-jalan kan nih, lagi pada ke Magelang. Tapi
katanya nggak semuanya ikut, cuy. Nah, itu katanya nih Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri minta kadernya yang jadi kepala daerah untuk menunda retreatnya, Zra. Nah, Bahkan nih yang udah di jalan katanya harus melipir dulu tuh, tahan dulu tuh. Apakah ini berkaitan dengan penahanan Bapak Hasto Kristianto? Yang merupakan sekjen PDI Perjuangan? Kalau memang iya, agak bingung juga ya, karena sebenarnya kan mereka ini sudah dipilih untuk mengemban tugas demi kesejahteraan rakyat, katanya. Tapi bikin partai dulu nih. Nah, Padahal kan harusnya udah jadi milik rakyat ya. Nah, kita lihat dah sejelas-jelasnya nih. Wih, ada Bang Dul di tengah-tengah warga nih. Baru sehari dilantik, Wakil Gubernur Jakarta ini langsung gercep alias gerak cepat meninjau pengerukan Kali Krukut Jakarta. Pengerukan kali ini dilakukan untuk pengendalian banjir yang menjadi prioritas 100 hari kerja Pramono Rano. Oke lah kalau begitu, Bang. Tapi ngomong-ngomong ikutan retret di Magelang nggak, Bang? Soalnya kan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, instruksiin kepala daerah dari PDIP tunda ikuti retret. Itu tanya sama DPP. Tugas saya sekarang wakil gubernur, bekerja, inilah tugas saya yang pertama. Saya kan undangan 27. Itu tanya sama beliau ya. Dalam surat DPP PDIP, Megawati menginstruksikan kepala daerah dari PDIP menunda hadiri retret, serta tetap dalam komunikasi aktif dan standby commander call. Instruksi ini dikeluarkan menyusul penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK dalam kasus dugaan suap PAW Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Ini cuma kebetulan atau bentuk perlawanan ya? Nah, sedikitnya udah ada 4 kepala daerah nih yang lebih memilih patuhi instruksi Megawati. Mereka adalah Imron, Bupati Cirebon, Citra Fitriami, Bupati Pangandaran, Ade Kuswara Kunang, Bupati Bekasi, dan Tri Adianto Cahyono, Wali Kota Bekasi. Paling tidak ada 4 saya yang jelas kader PDI Perjuangan. Ya, 3-nya ada di sini, 1-nya lagi standby di Jogja. Ya, saya berharap sih 4 orang tersebut benar-benar melaksanakan instruksi dari Bu Ketua Umumnya. Loh, bukannya mereka ini udah jadi kepala daerah ya? Kok masih ngikutin instruksi ketum partai? Mau jadi kepala daerah atau petugas partai nih? Dari Jakarta dan Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan RTV. Tuh. Gimana Ezra? Ya, saya sih semoga ya ini semua segera mendapatkan jalan terang gitu ya. Karena pun juga saya sebagai rakyat dan juga Pram juga sebagai rakyat tentunya berharap orang-orang yang sudah terpilih bisa segera bekerja. Betul. Ubur-ubur ikan lele. Ya, ayo kerja Le. Langsung dicopot Le. Lah? Ini Zra. Apa nih? Ada yang baru kerja langsung main copot-copot aja Zra. Kirain Gubernur Jawa Barat yang baru, Kang Deddy Mulyadi. Wah, ini yang ini yang Depok ya, asal Depok ya. Jadi dia itu mencopot salah satu kepala sekolah di Depok. Itu Zra. Katanya ini gara-gara apa tuh Zra? Study tour. Wah. Emang kenapa study tour? Nah, itu dia. Nah, ini nih informasinya. Pasca pencopotan sang kepala sekolah oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 6 Kota Depok tetap berjalan seperti biasa. Namun sebanyak 347 muridnya sejak 17 Februari lalu sampai 24 Februari nanti sedang menjalani study tour ke Jawa Timur dan Bali. Nah, pelaksanaan study tour inilah yang memicu dicopotnya sang kepala sekolah oleh Gubernur Jawa Barat. Deddy menilai yang bersangkutan melanggar surat edaran gubernur yang tidak memperbolehkan muridnya bepergian keluar provinsi. Sebelum dilantik menjadi gubernur Kamis kemarin, Deddy juga mengaku sudah memberikan imbauan agar study tour dibatalkan. Namun kegiatan rutin sekolah dengan biaya 3,8 juta per murid itu tetap dilaksanakan dengan dalih salah tafsir.
SMA Negeri 6 Depok ini memang adalah bagian dari keluarga besar pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sekali lagi Bapak mohon arahannya ya, dan kami juga mohon maaf atas segala kehilafan kami, karena pada saat itu kami menginterpretasikan kata-kata himbauan adalah sebagai bukan larangan gitu ya. Artinya katakanlah kami telah salah menafsirkan. Sementara meski telah dicopot dari jabatannya, sang mantan kepala sekolah yang merasa bukan dipecat tetap datang ke sekolah dan bekerja seperti biasa sambil menanti instruksi selanjutnya dari sang gubernur. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali, RTV. Menarik nih, dicopot tapi tetap masuk kerja. Kan? Semangat kerjanya luar biasa. Gitu lah. Iya, bagus lah itu ya. Ya. kita lucu-lucu. Nah, ini kan kalau yang di Depok itu kan masalah tadi tuh. Nah. Yang di Pandeglang ini beda lagi, Zra. Tapi ini masih ada kaitannya dengan dunia pendidikan kan? Iya. Nah, ini anak-anak di sekolah di Pandeglang ini justru mereka keracunan makanan bergizi gratis, Zra. Loh, itu kan program pemerintah. Makanya. Kok bisa? Ini nih, mungkin ada masalah di cateringnya kali, Zra ya. Wah, harus diinvestigasi tuh. Karena kasihan juga ya anak-anak ya semangat ya mau makan. Ini gratis, ini bergizi, keracunan. Nah itu, masalahnya ada apa tuh di makanan itu tuh? Nah, itulah, cari apa zatnya. Puluhan murid dari berbagai kelas di SD Negeri Alaswangi 2, Kabupaten Pandeglang, Banten, keracunan setelah mengkonsumsi menu makanan bergizi gratis Kamis kemarin. Menu yang disantap adalah nasi, tumis ayam, tumis buncis, tempe, dan semangka. Murid-murid di sekolah yang berlokasi di Desa Alaswangi, Kecamatan Menes itu mengeluhkan sakit perut, mual, hingga diare. Bahkan satu orang siswa sempat dirawat di puskesmas. Ataupun dengan rincian dari kelas 3 atau nomor 3 itu sebanyak 2 orang, dari kelas 4 sebanyak 4 orang, kemudian kelas 5 sebanyak 9 orang, dan kelas 6 sebanyak 13 orang, jadi total 28 orang. Sementara pihak Yayasan Dapur Umum Program Makan Bergizi Gratis berdalih selama ini diawasi langsung oleh Badan Gizi Nasional atau BGN. Sehingga setiap menu makanan yang akan dikirim ke sekolah akan diuji terlebih dahulu. Sebelum makanan ini dikirim, makanan itu disampel dulu. Jadi baru setelah disampel baru dikirim ke sekolah-sekolah yang dibutuhkan. Oh iya. Pak, dari pihak medis sudah ada yang mengirimkan hasil dari laboratorium, Pak? Belum. Belum. Ini nanti diuji lab ke Pandeglang kali. Di lab nanti hasilnya mungkin besok lusa ada. Kini sejumlah murid yang sempat mengalami keracunan, kondisinya berangsur membaik. Dari Pandeglang, Banten, Herbert Marbun, RTV. Aduh, kasihan ya Zra ya. Iyalah. Gue jadi orang tua sih pasti was-was tuh kalau misalnya ternyata makanan bergizinya itu tidak diperhatikan tuh apa efisiensinya atau ya kebersihannya gitu. Nah, mungkin kalau sebagai orang tua ya yang anaknya jadi korban ini mikirnya, ya daripada bergizi gratis tapi sakit, mending masakan emak di rumah kan gitu. Makanya walaupun bergizi kan tetap harus higienis gitu. Nah, itu dia. Ngomongin soal makanan ya dan juga di dunia pendidikan. Ini ada terobosan yang menarik nih. Ini ada di Lampung. Kenapa di Lampung? Nah, jadi di Lampung ini di tengah program makan bergizi gratis, mereka juga bikin program menarik untuk siswanya. Apa tuh? Yaitu mereka bercocok tanam di sekolah. Widih. Iya dong, kan? Lagi jiran-jiran tuh kan? Berarti mau apa tinggal petik. Nah, gitu dong. Seru kan? Coba kita lihat ya apa aja yang ditanam. Nih. Ada bayam merah, pakcoy, kangkung, sawi, dan bahkan kolam ikan lele. Eits, ini bukan perkebunan ya sahabat, tapi ini tuh halaman SMA Negeri 10 Bandar Lampung yang disulap menjadi kebun pangan. Ya, sejak munculnya program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah, lahan sekolah seluas 8 x 12 meter ini berubah menjadi kebun beraneka ragam sayuran. Sejumlah murid pun tampak antusias merawat kebun yang setiap hari semakin tampak asri ini. Sekolah jadi lebih asri dan penghijauan juga gitu, dan melihatnya juga sangat bagus
bagus banget karena adanya fasilitas perkebunan gini kan. Jadi kita kalau misalnya memang ada observasi atau apa itu udah banyak bahan-bahannya. Sementara selain mendukung program MBG, pihak sekolah juga ingin memberikan edukasi pertanian sekaligus menyediakan pelatihan kewirausahaan. Kita ingin mengambil dari sisi edukasinya, sisi pendidikan, bahwa ketahanan pangan sesungguhnya bisa dicermati, bisa dibaik, dan bisa kita usahakan. Selain itu, sekolah juga berkolaborasi dengan UMKM dan lembaga terkait untuk memberikan wawasan tentang pengolahan hasil pertanian menjadi produk yang memiliki daya saing. Dari Bandar Lampung, Ahmad Ridwan, RTV.